Ya, terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam Super Don Super Opini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan tentunya Super Don Super Opini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Dan yang lebih on sekarang nih, yang melek nih Bang Don, pengusaha-pengusaha yang niatnya jahat ini, ya kan? Ya, yang jadi beneficial owner. Kalau lihat prosedurnya sih mestinya tidak ada lagi orang yang jahat bisa lolos. Gitu. Harusnya. Tapi kan masih ada 45% tadi ya, Pak Wid ya. Nah, itu ada aplikasi beneficial owner gateway. Itu apa sih itu, Mas Wid? Ya, jadi sebenarnya ini aplikasi yang dibawa oleh salah seorang pimpinan direktorat di kami di badan usaha yang kebetulan melibatkan semua stakeholder terkait untuk memudahkan bagaimana pelaporan BO Gateway-nya tadi itu. Nah, tapi sesungguhnya sistem ini nanti terintegrasi dengan sistem transformasi digital yang dibangun oleh AHU. Nah, kan Direktorat Jenderal AHU ini kan tahun 2025 ini sesuai dengan semangat transformasi digital yang dicanangkan oleh Pak Menteri, semua layanan AHU jumlahnya ada 149 fitur layanan dari mulai keperdataan, notaris, fidusia segala macam sampai dengan badan usaha, perseroan terbatas, BO dan lain sebagainya itu sampai kewarganegaraan semua harus diintegrasikan dalam super app. Jadi BO cuma satu di antara sekian aplikasi, 140-an aplikasi. Ya, ada super app-nya. Super app-nya. Itu saudaranya Super Don itu. Itu penting. Nah, di dalam proses itu seperti apa mekanisme? Katanya ada pendaftaran, ada pelaporan, ada verifikasi. Iya. Seperti apa proses-proses? Iya, proses pendaftaran tentu pendaftaran bagi mereka online kan? Online. Dan yang membuatnya juga dari pihak notaris. Kan notaris biasanya punya rekanan dengan korporasi yang menangani itu, dicatatkan pada saat pendirian atau perubahan anggaran dasar perusahaannya itu. Nanti diproses, kemudian nanti ada verifikasi, memastikan seperti yang tadi saya sampaikan. Karena bisa saja diisi nama Widodo, tapi ternyata Widodo sesungguhnya bukan yang berhak untuk menjadi. Tapi kan yang berkomunikasi dengan AHU itu notaris berarti, Pak? Ya, mewakili pada umumnya notaris ya. Iya, kan? Notaris. Karena makanya notaris memiliki kewajiban PMPJ mengenal PMPJ prinsip mengenal pengguna jasa. Jadi bukan sekedar tuan ini datang menghadap. Dia harus benar-benar verifikasi. Pada hari ini kan gitu kira-kira. Dan sekarang notaris-notaris yang tidak membuat laporan PMPJ-nya, notarisnya pun terkunci. Jadi berpengaruh. Ini sistemnya terintegrasi semuanya. Tapi notaris itu berarti dia harus benar-benar tahu dan mengerti bahwa orang yang menghadap dia itu siapa yang benar-benar BO-nya, siapa yang orang yang namanya dipasang gitu. Kalau dia kecolongan, Pak Wid. Secara hukum siapa yang bertanggung jawab? Lihat, dia juga mungkin sudah melakukan upaya-upaya penelusuran informasi, tapi dia kecolongan. Tetap bertanggung jawab korporasinya yang bersangkutan. Notaris ini kan sudah berupaya. Karena itu mekanisme melakukan pendalaman, verifikasi segala macam itu bukan tanggung jawab notaris. Dia hanya menyampaikan formulirnya, mengisi segala macam. Tanggung jawab itu menjadi kementerian lembaga terkait nanti untuk melakukan asesmen kan gitu. Tapi bisa jadi ada perbuatan atau niat untuk bersekongkol sama-sama antara si BO sama notaris, bisa nggak? Bisa, sangat mungkin. Iya kan? Sangat mungkin. Kami dengan PPATK sudah melakukan kerjasama dan beberapa waktu yang lalu diberitahukan ini loh Pak Dirjen daftar notaris yang sudah masuk lampu merah, lampu kuning. Jadi sudah bisa di-track ya? Di-tracing, tracking. Ada juga notaris-notaris nakal ya? Notaris nakal, sangat mungkin. Ya tadi hal-hal yang sederhana saja misalkan pendirian sebuah perusahaan. Modalnya berapa? Biasanya kan nggak terlalu besar-besar di awal. Betul. Mungkin 150 juta atau mungkin 500 juta, 1 miliar gitu kan. Dibuat. Terus terjadi pembayaran, bahasanya pembayaran atau transfer ke rekening notaris. Nilainya cukup fantastis, misalkan 1 miliar, 10 miliar segala macam. Bahasanya misalkan pembayaran. Ada akte. Masa segitu pembayaran akte? Nah, itu dia makanya ketua PPK nggak mungkin kan. Ini terjadi kong kali kong, kompromi mereka untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Sekarang prosesnya berapa lama nih? Karena kan ada desakan supaya semua
urusan birokrasi ini dipercepat. Betul. Iya. Karena ini urusan investasi, urusan kecepatan soal pertumbuhan ekonomi, itu perlu berapa lama ini? Verifikasi di kita sekarang diusahakan tidak lebih dari 2-3 hari. Oh, verifikasinya cepat ya? Kita seperti itu. Apa yang maksudnya verifikasi? Ya, Orang ke lapangan atau cari tahu? Nah, langsung pertama verifikasi data yang masuk saja by system oleh teman-teman tim verifikator badan usaha. Karena memang ya ketika kita masuk dalam ranah lingkungan ekosistem internasional, ya mereka juga punya batasan-batasan. Seperti pendirian sebuah perusahaan itu tidak boleh persetujuan pendirian itu lebih dari 7 hari. Makanya di kita kan 7 menit langsung SK keluar. Iya. Tapi sekali lagi, Bang, yang namanya teknologi ini kan membantu kita, meringankan kita. Tapi kalau tidak ada filternya, Manusianya, tidak ada manusianya, apapun yang dicatatkan keluar semua. Iya aja ya. Ini pentingnya kita juga tetap arahan pimpinan dilakukan verifikasi, karena dalam banyak hal tidak sampai ke substansi, tapi hal-hal yang sifatnya formal. Tercatat di akte 100 saham yang dilakukan jual beli dan lain sebagainya misalkan, tapi fakta yang dicatatkan cuma 75 atau mungkin 150. Kan tidak sinkron antara data akte dan data pencatatan di kita. Nah, ini penting harus kita lakukan penyesuaian. Kalau tidak nanti ujung-ujungnya sengketa lagi. Loh, saya jual beli sahamnya 100 kok dicatatkan 75. Betul. Ujung-ujungnya Dirjen Ahu jadi ikut turut tergugat lagi. Ini jadi kerja. Tapi sama dong Pak Wid, kalau misalnya ini kan butuh kejujuran. Iya. Ya, si BO-nya kan juga harus jujur dari awal gitu kan. Betul. Ya, bagaimana menakar kejujuran seseorang? Kemudian kalau dia tidak jujur, ada dampak hukumnya atau pidananya nggak pada si BO ini yang baru ketahuan belakangan? Nah, sekarang ada KUHP baru. Oh ya. Di dalam KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari Yang berlaku 2 Januari ya? 2026 yang akan 26, datang. ya. Itu masuknya subjek hukum baru, yaitu korporasi. Oh, ada ya. Tindak Korporasi pidana dianggap sebagai korporasi subjek hukum. masuk di dalam. Saya belum baca sampai situ, Pak. Oh, ada, berarti sudah Ada. tercover ya. Nanti saling Saya link. baca malah tesis anak UGM. Oh ya? Jadi saya terpaksa baca itu. Oh, ternyata sudah ada. Sudah ada. Iya. Tindak pidana korporasi, sehingga nanti mau tidak mau akan antar APH-nya akan berkoordinasi. Kan dari mulai ketidaktransparan itu dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian perusahaan itu melakukan tindakan-tindakan perusahaan dalam Berarti hal bisa dipidana ya? pidana. Yang saya ingin tanyakan lagi, tidak ada verifikasi faktual di lapangan. Enggak. Jadi tidak ada. Jadi Tidak ini ada. berbasis kertas. Berbasis kertas, by system, tapi karena adanya verifikasi lintas kementerian lembaga, sesungguhnya sudah masing-masing itu memiliki metode dan tekniknya masing-masing. Kalau di AHU hanya dicatatkan saja, oh betul sudah ada BO-nya, kalau yang belum kita blokir, yang sudah kita buka. Tapi kemudian nanti OJK, PPATK, semua yang lain-lain akan melihat, nanti dulu Pak Wid, yang ini salah catat nih sepertinya. Gitu. Baik sengaja ataupun tidak sengaja kita nggak tahu, pokoknya dia akan konfirmasi ke kita. Pak Dirjen, tolong ditindaklanjuti yang nama ini bukan sebenarnya BO-nya. Temuan kita sih ini, konfirmasi. Oh gitu. Itu yang nanti kita akan Termasuk pengaduan masyarakat bisa? bisa saja disampaikan kepada kami. Tapi kan masyarakat bagaimana bisa tahu? Ya, siapa tahu. Kecuali misalkan dia sudah meyakini bahwa ini memang prinsipalnya. Ya. Ini si X ini kan gitu. Iya. Perusahaan ini Ada kecurigaan, dan dia mungkin Boleh. kenal Bukan, gitu kan. bukan masyarakat, Don. Biasanya itu partnernya. Mantan, Partner yang satu Iya, sama pecah lain. kongsi. Pecah Yang mau kongsi. pecah kongsi. Iya. Dia kan lapor atas nama masyarakat. Tapi dia dilindungi dong ya. Iya, betul.